katakan, Tuhan aku rindu. Benar ya Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu akan-Mu. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kami Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lautan, rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Setiap kami rindu jamahan-Mu Tuhan, kami rindu Engkau ya Bapa. Mari katakan, Tuhan aku rindu. Oh benar Tuhan, Tuhan aku siap.
rindukan hadirat-Mu, ku rindukan Engkau Tuhan, segenap jiwaku, segenap jiwaku, merindukan-Mu Bapa, merindukan hadirat-Mu Tuhan, merindukan jamahan-Mu. Rindu Engkau ya Bapa, sebab kami percaya ya Tuhan, di hadirat-Mu ya Bapa ada kuasa ya Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan untuk setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kau memuji Allah yang benar, Kau memuji Allah yang dahsyat. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan, kami rindukan, kami rindukan. Oh haleluya, oh haleluya. Ku angkat suara bagi-Mu, ku angkat sembah bagi-Mu Tuhan. Hidup, Aku yang dahsyat, besar perbuatan-Mu Tuhan, besar rancangan-Mu Bapa, besar kuasa-Mu bagi hidupku. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh Bapa, kami rindukan kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap kami Bapa, melibatkan setiap kami Tuhan. Haleluya, oh, ku rindukan Engkau Tuhan, ku rindukan jamahan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi ini ya Bapa, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah ibadah ini Tuhan, di tengah setiap kami ya Bapa, setiap jemaat-Mu ya Bapa yang rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami mau bersorak di hadapan-Mu Tuhan, kami mau bersuka ya Bapa, sebab kami punya Allah yang hidup Tuhan. Engkau layak terima pujian dan sembah kami ya Bapa. Dan jalannya ibadah Tuhan dari awal Tuhan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami buka setiap hati kami Tuhan untuk menerima Engkau ya Bapa. Dan kami mulai Tuhan ibadah ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan penuh sukacita.
Amin. Haleluya. Mari dengan sorak-sorai kita memuji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita pujian katakan, dengarkanlah suara nafiri. Mari kita tanggalkan setiap beban kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari ya Bapak Ibu, kita angkat pujian, katakan dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, menyembah Tuhan, amin, menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, melangkah tinggi panjinya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa diri. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit pujiannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Kemuliaan Tuhan membangkitkan kita. Mari angkat pujian dengan sorak-sorai saudara. Haleluya. Mari katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang Tuhan menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi pujiannya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa diri. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit pujiannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit pujiannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit pujiannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit pujiannya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Tuhanlah segala raja, di atas segala raja, segala raja. Mari Tuhan katakan, segala raja, segala raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih sanggup memuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita pujian, katakan Tuhan Allah hadir di sini.
di tengah kita umatnya yang memuji. Mari saudara bersama-sama katakan, Tuhan Allah hadir di sini di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Kita rasakan, amin. Haleluya. Rasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Mari saudara, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang masyurkan. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan kita sangat dahsyat dan hebat. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, ingin memberikan kesaksian, silahkan. Kita percaya Tuhan kita baik. Kita percaya Tuhan kita menolong kita hari lepas hari. Saya percaya kesaksian hidup kita selalu ada, amin. Haleluya. Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan kesaksian, saya tutup persaksian. Karena kan ini adalah minggu pertama, jadi persembahan akan diadakan sebanyak 2 kali. Dan kali ini kita akan mempersiapkan untuk persembahan yang pertama. Silahkan untuk pelayan yang bertugas, boleh maju ke depan. Dua dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita satukan hati kita. Bapak, jikalau sebentar Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami yang pertama. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Besar kecilnya kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, tetapi kami mau memberikan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujian katakan, Allah kita heran dan besar. Mari angkat pujian. Allah kita heran dan besar.
limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar. Mari angkat pujian, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita besar. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita besar. Mari katakan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Mari katakan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada sekali lagi baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Nama Tuhan. Silakan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian, boleh jadi berkat untuk gereja kita, amin. Saya tutup ruang saksian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujian katakan seperti rusa rindu sungai-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau ya Bapa. Bagaikan tanah kering ya Bapa, kami merindukan Engkau ya Bapa. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami rindu ya Bapa perkataan-Mu Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami buka setiap hati kami Tuhan, kami buka setiap pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya.
katakan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Pujian dari awal katakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita pujian dari awal dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita, katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkau kekuatan.
berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Hati kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu melindungi, bahkan Allah yang selalu memberkati kita semuanya Tuhan. Terima kasih kesempatan pagi ini ya Bapa, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Segala ucapan syukur telah kunaikan kehadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Roh Kudus urapi setiap hati kami, agar firman-Mu tidak berlalu Tuhan, bahkan menjadi bagian setiap pribadi-pribadi kami. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, berbicara sesuai dengan firman-Mu. Ya kami yang mendengar, yang menerima, bahkan yang akan melakukan menjadi berkat di mana kami berada. Tuhan terima kasih, kami sambut firman-Mu pagi hari ini, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Kami silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita. Puji Tuhan, waktu berjalan terus. Kayaknya dikejar-kejar ibadah kita ya. Waktu masih ada ya. Jadi kita memuji Tuhan yang leluasa ya. Penuh sukacita, jangan tergesa-gesa. Waktunya masih ada. Oleh karena itu kita sangat bersyukur pagi hari ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita sangat bersyukur kalau saya kemarin 3 hari ada di kampung halaman dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami sekeluarga dan keluarga yang ada di kampung juga dalam keadaan sehat semua. Puji Tuhan, kemarin dari Wonogiri jam 8 ya. Jadi sampai di Jakarta jam 4 sore. Jadi sekarang cepat kalau kita pulang kampung ya. Jadi tidak ada hambatan dan memang hanya sekitar beberapa jam nyampe. Nah ini sesuatu yang kita syukuri bahwa kayaknya makin dekat dunia ini makin dekat lagi. Oleh karena kita juga harus dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan kalau juga kalau mungkin saudara mengikuti berita atau malam atau tadi pagi saya mengikuti sejenak suatu pertandingan sepak bola yang makan korban luar biasa. Jadi kalau tidak salah saya mau naik ke gereja tadi 27 orang yang meninggal, 98 yang sudah parah. Ini gara-gara bola ya, saya kalau lihat itu kok begitu ya. Jadi memang suatu hal yang sangat disayangkan. Sebenarnya sepak bola adalah suatu hiburan untuk masyarakat, tapi ternyata membawa korban yang begitu banyak. Puji Tuhan, saya kira saya tidak akan bicara tentang itu. Mari kita persiapkan pembacaan kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya kira firman Tuhan ini tidak jauh dan bahkan sering saudara kita semua tentunya sering baca, tapi bukan seringnya, tapi kita betul-betul belajar untuk melakukannya. Injil Yohanes pasal 15, saya akan bacakan dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23 ya. Injil Yohanes pasal yang ke berapa tadi? 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-23. Saya mohon bangkit berdiri sekali lagi. Saya akan baca dari ayat yang ganjil Bapak sekalian, ayat yang genap sampai ayat yang ke-23 nanti.
yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah ketemu semua? Perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayo gantian. Oh Lukas 15, maaf. Ya cari dulu, maaf ya, maaf. Jadi yang dari benak pikiran saya kok Yohanes ya. Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-23 ya. Sudah ketemu semua? Ya, ada kekeliruan, tapi kita tidak keliru. Untuk firman Tuhan ini kita akan ulangi. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, sambung. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, Bapak, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Kita sama-sama. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan setutuk pada kakinya. Amin. Kami silahkan duduk kembali. Sejauh ini pembacaan kita, saya kira ini sudah berulang kali kita dengar, kita baca, dan mari kita akan ulang lagi apa yang tertera di dalamnya. Saudara sekalian, itu dikatakan tentang perumpamaan, itu umpama ya, tidak sebenarnya. Jadi perumpamaan itu boleh dikatakan kalau itu tidak terang-terangan ya, artinya hanya sanepan, atau boleh dikatakan suatu perkataan yang tidak sebenarnya tapi mengena di antara orang-orang yang mendengarnya. Maka di situ dikatakan bahwa apa yang terjadi, ada 2 anak, yaitu bungsu dan sulung dan bungsu. Maka yang bungsu ini pinter banget minta sesuatu hal yang di dalam kekeluargaan itu. Maka apa yang dikatakan tadi, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi kayaknya gampang banget, orang tua juga tidak
berlaku yang semaunya sendiri, bahwa seakan-akan berkat itu adalah untuk bersukacita, ya memang tidak salah, tapi ini sesuatu hal yang tidak perlu dicontoh. Kita semua tentunya mengharapkan berkat daripada Tuhan. Dikala kita melihat sesuatu kejadian, kelaparan misalkan, peceklik besar ya, kita mohon pada Tuhan, tetapi setelah ada kelimpahan, ada suatu hal yang seperti anak bungsu ini. Nah ini tentunya tidak boleh ditiru ya. Jadi seakan-akan sudah lupa bahwa apa yang diterima itu adalah sesuatu yang untuk berpoya-poya. Seharusnya tidak demikian. Kita sebagai gereja Tuhan tentunya juga mengharapkan berkat daripada Tuhan. Kalau kita baca ayat 13 itu, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Nah ini mari kita renungkan dengan baik. Dengan situasi dan kondisi sekarang ini, kalau orang semua mengatakan sulit dan sulit, berat dan begitu berat, ya tentunya kita harus hati-hati sebagai gereja Tuhan. Dikala Tuhan memberkati kita, hendaklah berkat itu bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Ini suatu hal yang perlu bagi kita sekalian. Kemudian ayat 1 mengatakan setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, jadi sudah merasakan sesuatu penderitaan. Ini mari kita renungkan dengan baik, bahwa kita semua adalah sebagai keluarga-keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, ya tentunya kita minta selalu diberkati Tuhan, tapi jangan lupa daratannya. Kalau sudah diberkati, tentunya juga harus ingat bahwa berkat itu bukan sekedar untuk kita senang-senang, tapi juga berkat itu bisa kita atur untuk hari-hari yang akan datang. Seperti itu, jadi kalau kita renungkan ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ingat itu tadi hanya perumpamaan. Itu harus diingat, perumpamaan. Jadi perlu kita terjemahkan dalam setiap pribadi kita. Apa sih maksud perumpamaan itu? Lah itu jelas sekali ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Lah ayat ini perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang tidak sadar apa yang mereka lakukan. Ya, kalau kita mungkin setelah diberkati Tuhan kita lakukan seperti anak bungsu ini, tapi setelah kita terbentur suatu keadaan yang begitu betul-betul mepet, barulah sadar ya. Kita seharusnya sebelum terjadi kita harus memohon kepada Tuhan supaya kita ada kesadaran bahwa berkat itu bukan untuk seperti itu ya. Jadi ini perlu kita renungkan bersama Bapak sekalian, karena ini juga bisa untuk kita mengatur kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi memang berkat itu bukan saja untuk bersenang-senang sehingga kita lupa daratan, maka akhirnya timbul suatu bencana sehingga betul-betul apa yang terjadi bagi anak muda tadi ini sesuatu hal yang perlu kita belajar dengan apa yang tertera tadi. Betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini sadar. Kita betul-betul menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dambakan, segala sesuatu yang kita rindukan itu sebenarnya bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan betul-betul melihat dan tentunya Tuhan selalu menyertai apa yang Tuhan turunkan berkat itu. Lah, tapi kebanyakan orang kalau sudah menerima berkat yang begitu luar biasa, itu berubah, sikapnya berubah, segala sesuatunya berubah.
bahkan makanan pun berubah, pakaian juga berubah, tingkah laku bisa berubah. Amin saudara. Ini sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan anak muda ini. Oleh karena merupakan satu contoh bahwa berkat Tuhan itu bukan untuk itu. Berkat Tuhan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita atur dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Jadi ini mengingatkan kita semua bahwa banyak orang mengatakan situasi, kondisi makin hari makin berat. Apakah betul demikian? Ternyata orang-orang kampung pun juga mengatakan berat. Harga-harga naik terus dan sebagainya, tapi dia masih mengatakan puji Tuhan, ya, mereka bisa cocok tanam sehingga tidak terasa sesuatu peningkatan harga yang mahal, ya, kecuali bahan pokok yang mungkin seperti hal-hal yang sifatnya ya untuk sehari-hari, dia bisa mencukupi dari pertanian mereka, tapi hal yang lain bisa terasa banget. Nah inilah Bapak sekalian tentunya mengapa Tuhan mengatakan dan apa yang setelah terjadi maka anak muda ini sadar betul, ya. Ini tentunya juga mengingatkan saya dan kita semua. Lalu ia, coba saya baca lagi ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Keadaan yang seperti apa? Penderitaan yang seperti tadi dikatakan menderita banget. Ya, akan makan ampas daripada makanan babi, dilarang. Nah ini sesuatu yang sudah kritis banget dalam hidup mereka. Nah ini satu pengalaman bagi kita sekalian, Bapak sekalian. Kalau mungkin saya katakan ada yang diantara kita mungkin sudah ngalami, dikala tahun 63 di Jawa Tengah ya khususnya, ada satu kejadian kelaparan yang betul-betul luar biasa. Ya kalau dulu tahun 63 itu harga pangan memang mahal banget. Banyak orang menjual ternak, ya misalkan sapi itu gede banget, gemuk, harganya tidak seberapa. Kemudian bukan dibelikan untuk beras saudara sekalian, hanya beli gaplek singkong ya yang kering, itu dipikul aja enggak berat, satu sapi coba bayangkan. Nah ini sesuatu yang betul-betul memberikan suatu pengalaman bagi kita sekalian. Kalau peceklik makanan kelaparan bisa terjadi dan juga kelaparan rohani pun juga bisa terjadi. Nah ini sangat gawat sekali kalau sampai kita kekeringan rohani kita. Jadi di sini katakan dia sadar akan keadaannya. Ya, memang kebanyakan orang sadar setelah boleh diibaratkan orang bilang nasi sudah menjadi bubur, baru sadar. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tahu firman Allah, ya tentunya kita sadar. Kalau saudara baca dalam 1 Timotius pasal 6, ya ayat yang ke-8 kalau tidak salah di sana dikatakan asal ada makan dan pakaian cukup. Amin saudara. Jadi kalau semuanya ada ya puji Tuhan. Tapi untuk sehari-hari ada makan, ada pakaian cukup. Itu kata Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 8 atau 9 di situ ya. Jadi ini sesuatu hal yang juga menjadi pedoman kita sekalian. Kalau toh kita diberkati dengan limpah, aturlah berkat itu. Amin saudara. Itu secara jasmani. Begitu juga secara rohani juga perlu, bahwa rohani kita perlu disegarkan. Maka dengan demikian bagaimana penyegaran rohani kita bisa berlanjut? Ya kita harus dekat dengan Tuhan. Ada nyanyian hanya dekat Allah hatiku tenang. Ada amin? Hanya dekat Allah aku tenang ya. Ada di dalamnya ada sukacita. Nah ini tentunya kita sangat membutuhkan hal itu supaya dalam kehidupan ini benar-benar Tuhan campur tangan di dalam setiap pergumulan kita. Saya teruskan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Kesadaran itu penting. Banyak orang tidak sadar. Ya, dikala kita mubra-mubru berkat limpah-limpah. Ya, kalau di kampung biar mungkin itu hal yang tidak patut atau tidak pantas ditiru.
Ya, jadi memang ini sesuatu yang menjadi pemikiran kita bersama. Jadi jangan dikala kita diberkati Tuhan terus lupa ya, segala sesuatunya lupa. Di sini dikatakan mati kelaparan. Nah, ini sudah yang luar biasa, tapi dia sadar. Nah, ini untung masih anak muda ini sadar ya. Ayat tadi mengatakan lalu ia menyadari keadaannya, sadar akan apa yang mereka alami, ingat kepada orang tuanya ya. Jadi kalau kita sadar juga kita ingat kepada Tuhan. Apapun yang kita pergumulkan, apapun masalah yang kita hadapi, hanya jalan keluarnya di dalam Tuhan. Ayat terus mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini sadar betul, mengakui segala apa yang mereka lakukan, ya karena sudah habis-habisan, melarat banget. Nah di sini sadar, kebanyakan kita manusia pada umumnya, kalau sudah terbentur seperti itu baru sadar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan sebelum terbentur, mari kita menyadari bahwa segala berkat itu Tuhan limpahkan bagi kita dan berkat itu perlu kita atur dengan sebaik-baiknya. Amin saudara. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Di dalam situasi yang seperti sekarang ini, saya katakan di awal tadi, banyak orang katakan susah, berat, dan memang suatu pergumulan yang begitu luar biasa. Ya. Itu katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini diakui, mengakui segala tindakan mereka. Nah ini sesuatu yang sangat betul-betul kita tiru, bahwa pengakuan dosa kepada Tuhan itu yang selalu dikehendaki oleh Tuhan. Mengaku dosa, mengaku salah, itu adalah hal yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab mengapa Bapak sekalian? Bahwa Yesus Kristus datang ke muka bumi, menyerahkan hidupnya, mati disalibkan, hanya untuk memulihkan jati diri kita yang telah terbentur atau terlibat di dalam dosa. Kita sadar bahwa anak yang hilang ini sadar, mengakui dosa mereka, mengakui segala perbuatannya, maka tentunya ayah sangat tergerak hatinya bahwa pengakuan dosa itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka saya teruskan di situ, aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa atau budak ya, atau boleh dikatakan kulinya. Ini sampai seperti itu pengakuannya, tapi apa yang dikatakan tadi, dia sadar ya, sadar betul bahwa apa yang mereka lakukan, menyadari bahwa mereka telah merasa salah, mengakui dosa terhadap Bapa. Maka di situ Bapak sekalian, kalau telah dia mengakui dosanya, apa yang terjadi? Maka disitu katakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ya perhatikan, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi Tuhan itu memerlukan suatu pertobatan. Jadi anak bungsu tadi adalah bertobat, mengakui salahnya, mengakui dosanya. Lah inilah Tuhan berkenan. Jadi siapapun kita atau umat manusia, kalau kita masih kekeh, masih kuat mengakui bahwa saya benar, saya yang paling kuat, yaitu kekuatan dan kebenaran secara manusia. Tapi kalau kita mengakui dosa kita, bahwa kita betul-betul bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu karena terlibat di dalam dosa. Dan kita sadar apa upah dosa? Adalah maut. Luar biasa. Oleh karena itu anak tadi setelah dilihat bapak bangkit lari untuk menjemput mereka, bahkan dirangkul. Ini sesuatu yang luar biasa. Satu pertobatan yang diminta oleh Tuhan seperti itu. Pengakuan dosa itu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Oleh karena itu
bahwa kendala hidup manusia ini sebenarnya hanya dosa. Apakah dosa besar atau kecil, yang namanya dosa itu adalah musuh daripada Tuhan. Mungkin kita katakan, aku berbuat dosa tapi hanya sedikit, apa ya termasuk dosa? Ya termasuk dosa. Ya, maka apa yang dikatakan jangan dusta itu sudah meliputi segala sesuatu rangkaian kehidupan manusia. Dusta itu adalah sesuatu dosa yang juga diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita baca 10 hukum itu, jangan berdosa, berdusta. Nah ini dusta itu adalah kebohongan, itu juga berdosa. Oleh karena itu apa yang dikatakan anak tadi, dia mengakui bahwa aku sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui dengan kita diingatkan kembali apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 itu jelas. Paulus menulis tidak seorang pun yang benar. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Ada amin saudara? Siapapun dia. Tapi puji Tuhan, kita orang yang adalah orang-orang yang terkecuali, dikecualikan oleh Allah. Hanya orang yang percaya kepada Kristus Yesus, maka dia diselamatkan, dia dipulihkan. Amin saudara? Kita telah dipulihkan. Maka kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21, dia katakan, dia yang tidak kenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah dibenarkan melalui kematian, melalui darah yang ditumpahkan, supaya jati diri manusia kembali pulih segambar dengan pada mulanya. Nah, ini sesuatu hal yang kita syukuri. Seharusnya saya dan saudara orang-orang yang akan dibinasakan, tapi kita punya suatu hal yang sangat indah, bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, penebus segala dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Oh luar biasa. Oleh karena Bapak sekalian, contoh anak yang hilang ini merupakan satu hal yang mengingatkan kita sekalian. Dia sadar mengakui akan dosanya. Dia sadar akan apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu kita juga mendapatkan satu pelajaran ini, memang benar sekali. Seseorang kalau sudah terbentur sesuatu yang paling susah, barulah dia sadar, ya. Barulah dia sadar. Tapi kalau sebelum terbentur mengalami sesuatu yang pahit, maka masih mengatakan, aku kuat, aku bisa, aku orang yang berpendidikan, aku orang yang berpengalaman. Boleh saudara katakan seperti itu. Tetapi ternyata bahwa dikatakan tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau saudara baca Roma pasal 3 jelas di sana dijelaskan, ya. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang mengakui Tuhan. Ya, dia cepat marah, cepat mengambil langkah untuk membunuh seseorang. Nah ini seperti itu. Oleh karena itu kita sadar bahwa anugerah dan kasih Kristus adalah sesuatu hal yang membawa dampak bagi kita orang-orang percaya. Saya teruskan di situ katakan ayat yang ke-21, ya tadi ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Ini menunjukkan satu kasih. Dirangkul, dicium, ini menunjukkan kasih Allah. Maka dikatakan suatu pertobatan itu sangat penting, mahal harganya. Maka disitulah Tuhan kembali memulihkan keberadaan anak yang hilang ini menjadi anak yang betul-betul diberkatinya. Maka teruskan ayat yang selanjutnya, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini pengakuan yang luar biasa. Sadar betul, ya tidak layak disebutkan anak Bapa. Tapi karena didasari pertobatan pengakuan dosa tadi, maka ternyuhlah orang tua, yang sang bapak sudah lari, ya menjemput mereka, dirangkul, dicium. Oh, menunjukkan kasih Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena Bapak sekalian, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, tolong dibaca salah satu. Saya mungkin ya, Yesaya pasal 1 ayat 18. Di situ ada ayat yang indah juga.
Kalau mungkin salah, tolong dicari sekitarnya di situ ya. Yesaya pasal 1 ayat 18 bagian B ya, situ. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Yang lain coba kalau ada disimak yang bawa Alkitab supaya kita bisa jelas apa yang dibacakan Bapak Pendeta Agus, silahkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kalau kita mengakui dosa kita, ya seperti itu yang dikatakan Yesaya tadi, ada pengampunan, ada pemulihan yang begitu luar biasa. Tuhan hanya memerlukan suatu pertobatan. Amin saudara. Anak muda tadi hanya bertobat, maka hati ayah betul-betul merasakan begitu luar biasa. Lari, ditemu, dirangkul, bahkan dicium. Ini menunjukkan kasih yang begitu luar biasa. Jadi jangan aku katakan, aku sudah berdosa begini, begitu. Tapi kalau dosa kita akui di hadapan Tuhan, maka dosa itu diampuni. Amin saudara. Kita harus akui segala dosa kita. Oleh karena itu bahwa dikatakan tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Bahwa semua orang telah jatuh di dalam dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Ya, tidak membayar apa-apa. Oleh karena itu mari Bapak sekalian, pagi ini kita diingatkan, jangan mungkin merasa aku sudah berbuat dosa begini begitu. Apa mungkin aku masih diampuni? Masih. Kalau kita bertobat seperti anak muda ini, Tuhan tidak menutup pintu pengampunan. Amin. Mari kita sama-sama sadar bahwa jangan mungkin saudara tidak ada dosa, ada, setiap hari kita berbuat dosa kok. Sekalipun mungkin hanya bohong dikit itu juga berdosa ya. Bohongin orang itu juga berdosa. Sekalipun tidak membunuh, tapi sesuatu yang sifatnya bohong itu sudah dosa. Oleh karena Tuhan mengendaki segala sesuatu hendaklah kita bicara yang betul, bertindak yang benar, ya. Jadi itu membawa suatu hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Saya teruskan lagi, ya. Kemari jubah, jadi ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Perhatikan dengan baik. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik. Cepat, siapkan jubah. Jubah itu menggambarkan suatu kemuliaan Tuhan. Di situ ada pemulihan yang akan terjadi untuk anak hilang ini. Jubah, cepat dipakaikan. Kemudian apalagi di samping jubah tadi dikatakan lekas. Bawalah kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin. Kalau teman-teman juga pakai cincin itu tanda apa? Kasih yang tidak ada ujung pangkalnya. Kasih Tuhan Yesus seperti cincin, maka dikatakan pakaikan cincin. Kasih Allah akan dipulihkan untuk anak yang hilang ini. Kasih yang tidak berujung pangkal, seperti diibaratkan cincin di sini. Ini sesuatu hal yang perlu kita syukuri Bapak sekalian. Saudara dan saya adalah orang yang sudah terhilang, tapi dengan kasih Kristus kita dipulihkan kembali. Diberi jubah yang baik, suatu kemuliaan Allah dipulihkan kepada kita sekalian. Diberi cincin, suatu tanda ikatan kasih yang tidak ada ujung pangkalnya, kasih Kristus. Kemudian apa yang dikatakan pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Luar biasa. Sepatu pun dipakaikan. Mengapa? Dia katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, kita harus ada kasut, ada sepatu. Ini gunanya kita berjalan supaya kita tidak kena duri. Luar biasa. Diberi sepatu supaya perjalanan kita lancar, tidak ada gangguan di kaki kita. Oh, kasih Allah luar biasa, melengkapi setiap langkah kehidupan kita.
untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, pakai kasut keselamatan, yaitu firman Allah yang selalu diberitakan. Oh, kasih Allah memang seperti itu, saudara. Jadi jangan sampai kita katakan, aku sudah berbuat ini dan itu, apakah ada pengampunan? Oh, Tuhan Yesus lapang dada ya. Jangankan hanya memberi kasih, bahkan nyawanya pun diberikan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kemudian saya teruskan ayat yang terakhir situ katakan, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Oh, luar biasa. Kalau kita melihat ayat sebelahnya, satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Ada amin, saudara? Ini betul-betul bahwa harga satu orang jiwa itu memang luar biasa, mahal. Oleh karena itu tentunya melalui renungan ini, saudara dan saya diingatkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyapa kita. Apapun segala problem dan pergumulan kita, tetap Dia memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai rencana Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengeluh di tengah-tengah kesulitan seperti apa yang sedang saya katakan tadi, di mana-mana dilanda kesulitan. Ya, terjadi apalagi kalau kita melihat di perjalanan Bapak Ibu sekalian, antrian bensin itu di tiap-tiap pom bensin itu bukan main, antrinya panjang sekali ya. Itu satu gambaran bahwa kebutuhan itu begitu luar biasa. Setelah kenaikan harga BBM, kalau dulu-dulu ya antri tapi enggak seperti di mana-mana. Sepanjang kita berjalan dari Jawa sampai ke Jakarta, dikala kita ketemu pom bensin, tidak ada pom bensin yang lengah, artinya yang begitu longgar. Ternyata betul-betul luar biasa, ada mobil, ada motor, antri. Lah ini menunjukkan bahwa kebutuhan yang hakiki, yang pokok adalah sesuatu kebutuhan yang membawa dampak dikala ada suatu perubahan harga. Lah ini tentunya kita sangat bersyukur bahwa kita tetap juga di dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin saudara katakan, apa kaitannya dengan harga minyak? Ya, ada kaitannya sebab kita membutuhkan selama kita hidup di muka bumi ini masih perlu hal itu, dan itu juga merupakan satu pergumulan kita bersama. Ya, oleh karena itu kita selalu berdoa, mengucap syukur, dan segala sesuatu apa yang kita alami pada saat-saat ini Tuhan berikan suatu kekuatan bagi kita sekalian. Saya tidak akan perpanjang juga, kita akan melihat sebagai penutup. Saudara buka di dalam 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1, itu sudah dekat Wahyu sana. Dekat kitab Wahyu, saudara. Satu Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, temukan dulu, saya akan bacakan sebagai ayat penutup renungan pagi hari ini. Sudah ketemu? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa ya. Jika kita mengakui dosa kita seperti anak yang hilang tadi, maka dosa itu bisa diampuni. Dikala kita jujur mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan juga tidak memperhitungkan dosa itu. Justru ada suatu pengampunan. Jadi dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Setia artinya mengasihi, adil. Itu artinya apa? Kata adil. Keadilan Tuhan, yang salah dihukum, yang benar tetap benar. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Dia adil, yang salah juga salah. Ya, tentunya ada pengadilan. Dan ini sangat luar biasa. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Luar biasa. Kalau dosa itu kita akui, maka Tuhan juga
memberikan satu pengampunan sesuai apa yang dia katakan, ya. Dia memang mengampuni dosa kita. Kalau kita tidak mau mengaku dosa kita, maka pengampunan pun tidak akan kita terima. Oleh karena itu dikatakan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disucikan dengan apa? Darah Kristus menyucikan segala kejahatan kita. Ya, oleh karena kita sangat bersyukur. Melalui pengorbanan Kristus jangan disia-siakan. Bahwa itulah harapan sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus. Sebab dia katakan dia lahir, dia dianiaya, mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Dia berdoa untuk gereja Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya kira inilah renungan pagi hari ini. Dan mari kita bangkit diri. Kita akan naikkan satu pujian. Mungkin ada pilihan pembawa pujian. Setelah kita dengar firman Tuhan dari pujian, mari kita naikkan bersama-sama. Kasih Allahku sungguh terbukti. Itu memang kasih Allah, ya, kita nyanyikan nyanyian itu. Kasih Allahku, ya, kita bangkit diri. Kita akan nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Tolong musik dikurangi untuk kita akan sama-sama nyanyikan, memberikan satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terbukti, Hosana, haleluya, haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, Hosana, haleluya. Kasih Allah mau berkorban buat kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah, Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan selama hidupku. selama hidupku Ku sembah kau Tuhan. Saya minta tolong Bapak Hadril untuk berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah ditaburkan pagi hari ini. Haleluya. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, kami terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh dibagikan Bapa. Biar menjadi kekuatan, biar menjadi penghiburan, biar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Bagaimana kami harus hidup Tuhan Yesus dalam pertaubatan sesuai dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari yang masih kurang berkenan ke hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, Ya, Yesus, apa yang kami ucapkan Tuhan Yesus yang melukai perasaan kami mohon ampun. Bela kami hari demi hari Tuhan Yesus, hidup berjalan bersama-Mu Tuhan, hidup dalam kekudusan, Oh, amin. Haleluya. hidup takut akan Engkau Tuhan Yesus. Yes, Tuhan tolong. Biarlah Tuhan pimpin sertai kami Bapa. Juga buat Bapak Gembala yang sudah sampaikan firman Kau berkati. Terima kasih. Biar masa depannya buat segala satu yang diperbuat Tuhan Yesus, buat setiap keluarga, anak cucu menantu istri Tuhan Kau berkati Bapa. Amin. Terima kasih. Gereja ini juga Engkau berkati Glory. Bapa, biar menjadi alat peluasan kerajaan-Mu Bapa. Haleluya. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Ya Tuhan. Kau berkati Tolong suatu kuduskan. peringatan buat kami Makasih. bahwa Engkau telah mati bagi kami semua dan bangkit menjadi contoh bagi kami Makasih. sesuai hidup yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari Minggu yang pertama, sudah tanggal 2 Oktober. Maka di hadapan kita tentunya bukan karena kebiasaan, tapi memang kita harus menerima suatu berkat perjamuan kudus untuk mengenang kematian Kristus 2000 tahun yang lalu, supaya kita orang percaya selalu dikuatkan, bisa bersekutu melalui kebangkitan dan kenaikannya, sehingga berkat Allah selalu dilimpahkan untuk gereja Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan naikkan satu pujian kekudusan-Mu. Kita nyanyikan berulang kali dan saya mohon yang bertugas tampil ke depan dan kita akan sambut sakramen pagi hari ini. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi harga, tiada lagi daya selain memuji dan
menyembahmu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kami sampai untuk berdiri dan kita akan nyanyikan dari awal. Kekudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi kata, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana bagi sang raja. Haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Nyanyi hosana, nyanyi hosana, nyanyi hosana, nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi sang raja. Saya semua mohon untuk tenang sejenak, untuk merenungkan betapa besar kasih Allah. Kita sadar seharusnya kita semua adalah orang-orang yang harus dibinasakan. Tapi oleh karena kasih Kristus, melalui putranya yang tunggal dia rela mati.
disalibkan, tubuhnya dipecah-pecahkan, darah mengalir, sehingga semua menjadi satu berkat untuk kita orang percaya. Oleh karena Bapak sekalian, mari kita buka hati kita seluas-luasnya untuk menerima sakramen ini, agar hidup rohani kita tetap disegarkan, dikuatkan untuk mengenang kematian Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu, yang digambarkan roti dan anggur merupakan satu tubuh dan darah yang dicurahkan. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, tapi orang yang tidak percaya akan dibinasakan. Puji syukur kita adalah orang-orang yang telah dipilih, orang-orang yang telah ditebus dari segala dosa kita. Kita orang-orang yang telah dibenarkan melalui kematian Kristus, maka layaklah kita untuk menyambut sakramen pagar ini. Oleh karena saya katakan, bagi Bapak Ibu sekalian yang tergerak untuk mengambil perjamuan silahkan, tapi yang mungkin masih ragu-ragu, alangkah baiknya tidak akan mengambil perjamuan ini. Sekalipun mungkin sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja yang lama, tapi kalau hatimu ada kebimbangan, lebih baik kita berdoa saja. Oleh karena itu mari Bapak sekalian, saya akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita juga akan berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan untuk menyambut sakramen ini, akan berikan suatu pembaruan dalam setiap iman percaya kita. Bapa di dalam surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, inilah jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan, Roh Kudus tolong sempurnakan, agar kami sungguh-sungguh mengalami suatu pembaruan seperti anak yang hilang. Kami dipulihkan kembali Tuhan, sehingga saat ini kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah-Mu. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan, saat ini di hadapan kami telah tersiapkan roti dan anggur. Kami sadar yang untuk melambangkan darah dan daging-Mu 2000 tahun yang lalu telah dipecah-pecahkan oleh karena kejahatan kami. Darah-Mu dicurahkan oleh karena dosa kami. Maka saat ini kami mengalami satu pemulihan oleh karena anugerah Tuhan. Biar Tuhan kami siapkan hidup kami untuk menerima sakramen pagar ini. Kami akan terima dengan ucapan syukur dan terima kasih atas pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Berikan berkat yang berlimpahan kesehatan, kekuatan untuk gereja-Mu. Apapun pergumulan yang dihadapi, Tuhan bukakan berkat dan jalan yang indah, sehingga semua gereja mendapatkan satu pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan tolong turunkan berkat di atas roti dan anggur ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu telah Engkau siapkan untuk gereja-Mu pada pagi ini. Haleluya. Terima kasih. Yang percaya katakan amin. Silahkan duduk kembali. Silahkan kita edarkan roti dan anggur untuk semua. Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh
berdiri semuanya. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita sadar hanya oleh darah Kristus Yesus ada pengampunan dosa, ada keselamatan yang abadi. Itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Mungkin saudara semua telah mengambil bagian. Yang belum dapat angkat tangan. Semua dapat, puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Kemudian mari kita akan sambut sakramen ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tolong didengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kita akan sambut saudara sekalian, cawan ini kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian angkatlah cawan di tangan saudara. Dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sambut bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Kami boleh menyambutnya kembali Tuhan, untuk memulihkan segala kehidupan rohani kami. Telah Engkau segarkan, Engkau pulihkan kembali, bahkan berikan kebangkitan rohani bagi gerejamu ya Tuhan. Kami telah mengikuti sakramen ini. Ya Roh Kudus, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati semua yang ada, agar semua yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang di tempat maupun yang di rumah, Tuhan Engkau berkenan melawat mereka, apapun pergumulan masalah, apa yang mereka hadapi, bahkan sakit penyakit, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit telah Engkau sembuhkan. Firman-Mu katakan, dengan darah dan bilur Kristus setiap orang yang percaya pasti disembuhkan. Oleh karena Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara kita ada satu beban masalah problem pergumulan. Saudara cukup angkat tangan di tempat, saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Puji Tuhan. Tuhan yang tahu segala problem pergumulanmu. Tuhan yang akan menjawab segala masalahmu. Tuhan akan memberkati segala kebutuhanmu. Tuhan, terima kasih. Gerejamu, ya Tuhan, memerlukan pertolonganmu Bapa. Gereja memerlukan lawatanmu Roh Kudus.
Tuhan, Kau tahu setiap tangan-tangan yang teracung di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang jadi problem pergumulan mereka. Tapi Yesus Kristus tahu segala lubuk hati mereka. Apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka inginkan, bagi Yesus Kristus tidak ada barang mustahil. Tuhan tolong Bapa. Tolong Tuhan tangan kuasa-Mu. Engkau jamah setiap tangan-tangan yang terangkat ke hadirat Allah di dalam nama Yesus. Apapun problemmu, ada jawaban di dalamnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau diberkati, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang malas dibangkitkan, yang di dalam ogah-ogahan Engkau selalu maju terus di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, setiap tangan yang terangkat mendapatkan jawaban sesuai apa yang Kau ingin pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, sembah, syukur, puji, kemuliaan hanya serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak sempat hadir, di mana mereka berada Tuhan. Kalau mereka bepergian serta langkah perjalanan mereka, kalau mereka bimbang, Roh Kudus tolong teguhkan hati pikiran mereka. Kalau mereka dalam sakit, di dalam nama Yesus roh sakit penyakit disembuhkan, dan Allah selalu memberkati mereka. Sakit penyakit telah dilepaskan dari kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa pagi hari ini. Haleluya. Yang merasa diberkati Tuhan katakan. Kita akan naikkan satu pujian Yesus satu-satunya sambil cawan ini dikumpulkan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Upah-Mu besar di surga, upah-Mu besar di surga. Puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan berkat firman Tuhan pagi ini. Sebelum saya bacakan pengumuman, kita akan persiapkan untuk persembahan kita yang kedua. Jadi silakan untuk pelayanan bertugas. Boleh maju kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapa yang baik yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat firman Tuhan, atas kesempatan kami boleh mengadakan perjamuan suci pada kesempatan pagi hari ini. Dan jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Yang memberi, yang belum dapat memberi, kiranya Tuhan juga tetap memberkati. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita pujian, katakan Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih
Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan saudara sekalian, biar ini boleh jadi berkat untuk gereja kita. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan di mana ibadah kita akan berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Di hari Rabu jam 7 malam ada ibadah doa di gereja. Lalu hari Jumat jam 7 malam ada latihan untuk para pelayan yang akan bertugas di hari Minggu. Lalu hari Sabtu jam 9 pagi akan ada ibadah WBI di gereja. Dan ibadah pemuda remaja juga hari Sabtu jam 7 malam. Lalu hari Minggu ada ibadah raya dimulai pukul 7 pagi dan dilanjutkan sekolah minggu jam 9 pagi. Kita juga akan terus berdoa untuk pokok-pokok doa kita, untuk bangsa dan negara, untuk jemaat yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan, untuk daerah yang ditimpa bencana dan seluruh gereja Tuhan di Indonesia. Segenap jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini, kepada Saudari Suroto tanggal 26 September dan juga kepada Ibu Wisila Loan tanggal 30 September. Selamat ulang tahun juga mungkin untuk jemaat yang mungkin tidak tertera. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian, semakin melimpah di dalam Tuhan, semakin penuh rahmat Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saya akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk pagi ini ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami boleh Engkau berikan kesempatan yang baru ya Tuhan untuk boleh beribadah Tuhan di tempat ini. Setiap kami yang di rumah Tuhan boleh bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Kalau setiap kami Tuhan boleh Engkau berkati dengan berkat firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang boleh Engkau taburkan ya Bapa untuk setiap kami Tuhan pagi ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan boleh bertumbuh ya Bapa menjadi iman ya Tuhan. Boleh menjadi pedoman Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Boleh jadi berkat ya Tuhan untuk orang lain juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur ya Bapa untuk pagi ini Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami juga akan bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa untuk pokok-pokok doa kami ya Bapa, untuk gereja kami tempat ini Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa setiap keberadaan kami ya Bapa, setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa untuk ibadah doa, ibadah WBI, ibadah pemuda remaja, ibadah raya, ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, melalui jam-jam ibadah ini ya Tuhan, kami rindu ya Bapa. Setiap jemaat-Mu Tuhan boleh semakin dikuatkan imannya ya Bapa. Setiap jemaat ya Tuhan boleh hadir Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan melalui jam-jam ibadah ini. Boleh jadi berkat ya Bapa untuk setiap kami dan setiap kami Tuhan percaya Bapa, saat kami boleh menerima berkat daripada Tuhan, kami juga boleh membagikan berkat firman Tuhan untuk lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa setiap pelayan-pelayan ya Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat ya Bapa dalam setiap jam-jam ibadah. Tuhan Yesus, Kau memberkati kehidupan mereka ya Bapa, sehingga Tuhan segala jerih payah Tuhan saat mereka boleh memberikan hatinya, boleh memberikan waktu ya Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, boleh jadi berkat ya Bapa untuk setiap kami ya Tuhan. Kau juga berkati ya Bapa gereja di tempat ini Tuhan, keberadaan pelayanan ya Bapa, keberadaan setiap jam-jam ibadah, untuk setiap lingkungan kami ya Bapa di sekitar ini Tuhan, di mana Tuhan mereka boleh menerima kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, Engkau memberikan kedamaian untuk setiap mereka. Engkau memberikan sukacita ya Bapa, damai sejahtera Tuhan boleh mengalir juga untuk setiap mereka Tuhan, sehingga ya Bapa saat setiap jam-jam ibadah kami boleh dilakukan ya Bapa, mereka tidak merasa terganggu Tuhan, tapi ada sukacita Tuhan boleh mengalir untuk setiap mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, selayaknya Engkau memberkati kami ya Bapa, Engkau juga memberkati depan belakang kami ya Bapa, kanan kiri kami Tuhan, Engkau memberikan berkat ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, mulai dari anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda, dewasa ya Tuhan, setiap ibu rumah tangga, setiap kepala rumah tangga, setiap jemaat-Mu ya Bapa yang sudah memasuki usia senja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa menuntun setiap kami ya Tuhan, memberkati setiap kami ya Bapa, memberikan pertolongan untuk setiap kami ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat Tuhan ya Bapak yang mungkin saat ini ya Bapak mengalami kelemahan secara fisik ya Tuhan.
ada hal ya Bapak yang mungkin terjadi secara di dalam tubuhnya ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, Engkau menyembuhkan ya Bapak, Engkau menguatkan ya Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh semakin kuat Tuhan secara fisik, boleh mengalami pemulihan ya Bapak dalam fisik mereka ya Tuhan, boleh kembali ya Bapak bersekutu bersama dengan kami dan menyaksikan ya Bapak bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau satu-satunya jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini ya Bapak kami lepaskan ya Bapak kesembuhan ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu yang sakit ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin pagi ini ya Bapak mengalami beban berat Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapak. Apapun Tuhan masalah ya Bapak yang mungkin mereka hadapi ya Tuhan, Kau berkati ya Bapak, baik itu masalah keluarga Tuhan, masalah ekonomi ya Bapak, masalah pekerjaan Tuhan, apapun ya Bapak yang menjadi beban berat dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya ya Bapak Engkaulah sumber pertolongan kami. Kami percaya Bapak Engkau sanggup memberikan jawaban, Engkau sanggup memberikan jalan keluar ya Bapak. Pintu yang tertutup Tuhan dibukakan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jawaban ya Bapak bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka beroleh pertolongan Tuhan, mereka beroleh jawaban Tuhan atas segala hal ya Bapak yang mungkin membebani setiap kehidupan mereka ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak Engkau memberikan pertolongan ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, bukan hanya untuk gereja ini ya Bapak, tapi juga untuk seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia ya Bapak. Setiap penjangkauan jiwa, setiap anak-anak Tuhan ya Bapak yang mau Tuhan memberikan dirinya ya Bapak, memberikan waktunya ya Tuhan untuk pelayanan ya Bapak, untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk menyebarkan Injil-Mu ya Bapak sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan pertolongan dalam kehidupan mereka ya Bapak, bukan dengan kekuatan mereka Tuhan, tapi ada kuasa Tuhan juga boleh mengalir untuk setiap mereka ya Bapak, sehingga Tuhan saat pelayanan mereka Tuhan boleh dijalankan, setiap ibadah ya Bapak, setiap penjangkauan jiwa boleh dilakukan ya Tuhan, kuasa-Mu juga boleh mengalir ya Bapak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak, banyak orang Tuhan boleh dimenangkan, banyak gereja boleh dipulihkan, banyak orang boleh mengenal Engkau ya Bapak sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak, untuk bangsa dan negara Tuhan, Indonesia ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapak, untuk setiap pemimpin kami, untuk setiap anak-anak Tuhan dalam pemerintahan, untuk setiap pejabat yang ada ya Bapak, Tuhan Yesus Engkau memberikan mereka posisi ya Bapak, bukan dengan tanpa tujuan ya Bapak, ada maksud dan rencana Tuhan untuk setiap mereka, sehingga Tuhan berikanlah hikmat-Mu ya Bapak turun atas setiap mereka Tuhan, berikan kuasa-Mu ya Bapak turun atas setiap mereka ya Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan baik, mereka boleh ya Bapak berjalan ya Tuhan, mengarahkan setiap bangsa ini Tuhan boleh ke arah yang lebih baik ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan ya Tuhan yang ada di kota kami, di bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Bapak Engkau turut campur Tuhan untuk setiap pemerintahan dan juga yang ada di bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami percaya Bapak, rancangan-Mu baik Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati setiap pejabat, setiap pemimpin ya Bapak, sehingga Tuhan boleh berjalan ya Bapak sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan kami saat mengucap syukur ya Bapak kalau Engkau sudah memberkati setiap kami. Kami percaya Bapak berkat ini Tuhan boleh kami bawa pulang ya Bapak, kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan saat Kau menurunkan berkat untuk setiap kami ya Bapak, kami juga boleh jadi berkat untuk orang lain ya Tuhan. Kedepannya ya Bapak, seminggu ke depan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami ya Bapak yang boleh Engkau percayakan masing-masing ya Bapak, pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Yesus kami kembali ya Bapak ke aktivitas kami masing-masing dengan membawa berkat dan damai sukacita daripada Tuhan. Sehingga Engkau memberkati ya Bapak segala keluar masuk kami Tuhan. Engkau memberkati segala hal yang boleh kami kerjakan. Engkau memberkati setiap hal ya Bapak yang boleh Kau percayakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Dan kami mau berdoa ya Bapak, hari lepas hari ya Bapak tidak pernah lepas Tuhan dari tuntunan tangan-Mu ya Bapak. Dan di akhir ibadah ini Tuhan kami sangat mengucap syukur ya Bapak untuk ibadah hari ini ya Bapak, dan kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Berkat-Mu telah Engkau limpahkan bagi gereja-Mu. Sebentar akan kembali ke tempat kami masing-masing. Roh Kudus selalu terangi setiap hati kami. Engkau tuntun setiap langkah kami. Dari sekarang sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kalinya, saudara sekalian. Arahkan hatimu, Tuhan akan memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gereja-Nya masuk ke bulan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi